Iran telah meluncurkan sekira 300 drone untuk menyerang Israel pada Sabtu 13 April 2024. Selesai beberapa jam Iran menyerang Israel, Rusia pun mengirim kapal perang yang bernama Marsekal Saposnikov. Dikutip dari Iristar, kapal perang itu memiliki kekuatan rudal supersonik Kinsal. Adapun kapal tersebut telah memasuki Laut Mediterania melalui terusan Suez. Kremlin pun mengonfirmasi penempatan kapal perang Marsekal Saposnikov di wilayah tersebut. Namun Rusia menyatakan bahwa kapal perang tersebut memang ditugaskan sebelum perang Iran dan Israel dimulai. Dilaporkan kapal tersebut dikirim dengan tujuan merencanakan latihan angkatan laut. Oleh sebab itu Kremlin mengatakan bahwa mereka akan terus melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan rencana ekspedisi. Sebelumnya Presiden Rusia Vladimir Putin mendukung Iran menyerang Israel jika Amerika Serikat menyerang Tehran demi membantu Zionis. Hal tersebut disampaikan oleh seorang kritikus Amerika Serikat yakni Jackson Hinkle yang mengatakan Presiden Vladimir Putin telah menyatakan dukungannya terhadap Iran. Rusia mendorong agar Iran tak tanggung-tanggung menyerang Israel jika Washington menyerang Tehran. Hizbullah dan Hamas berterima kasih kepada Iran selesai menyerang Israel dengan setidaknya 300 rudal dan drone pada Sabtu 13 April. Dikutip dari Al-Mayadeen, Hizbullah mengucapkan selamat kepada Iran atas serangan tersebut. Pasalnya, serangan mematikan ke Israel menjadi bukti balas dendam berhasil. Perlawanan Lebanon ini memuji keputusan berani dan bijaksana Iran dalam menanggapi agresi Israel. Bahkan, Hizbullah menyebut serangan kualitatif itu belum pernah terjadi sebelumnya. Senada dengan Hizbullah, militan Palestina yakni Hamas menyatakan dukungan terhadap Iran. Hamas pun mengatakan serangan Iran ke Israel sebagai hak alami negara-negara dan masyarakat di Timur Tengah untuk membela diri. Terlebih Israel telah melakukan serangan mematikan terhadap konsulat Iran di Suriah Damaskus beberapa waktu yang lalu. Akibat serangan Iran ke Israel, warga Gaza dapat tidur nyenyak. Pasalnya Israel memilih untuk menunda serangan ke Gaza dan memfokuskan diri melakukan serangan balasan ke Iran. Namun sebaliknya, hanya dalam waktu 1 hari, Israel menjadi mencekam dan warga ketakutan lantaran serangan 300 rudal dari Teheran. Iran telah meluncurkan serangan susulan ke Israel pada Minggu 14 April pagi. Setidaknya ada 15 rudal Iran yang menghantam pangkalan udara Nevatim di selatan Palestina yang diduduki Israel. Akibat serangan dalam jangka waktu 10 menit itu, pangkalan Israel dalam keadaan berlubang. Dikutip dari Al-Manar, pangkalan udara Nevatim terletak di selatan wilayah pendudukan di wilayah Gurun Negev dan dekat kota Be'er-Sheva. Adapun tempat itu menjadi pangkalan utama dari pesawat tempur F-35, pesawat militer Zionis yang diklaim paling canggih. Kondisi itu membuat Israel mengalami kerugian besar lantaran situs strategis Zionis tak bisa digunakan lagi. Terlebih Israel mengakui serangan tersebut tiba dan berhasil menghancurkan pangkalannya hanya dalam waktu 10 menit saja. Media Iran Observer membagikan penampakan pangkalan udara Nevatim selesai diserang 15 rudal Iran. Dalam video itu terlihat pangkalan Nevatim berlubang-lubang. Israel pun merilis rekaman perbaikan bagian landasan pacu yang rusak akibat terkena rudal dari Iran. Terlihat alat berat dikerahkan untuk melakukan perbaikan tersebut agar pangkalan Nevatim dapat digunakan kembali. Perang terbuka dengan Israel yang dimulai pada Sabtu 13 April berdampak bagi Indonesia. Salah satu dampak yang akan dirasakan terkait perekonomian di negara ini, diperkirakan harga minyak akan mengalami kenaikan. Dikutip dari kontan.co.id, hal tersebut disampaikan oleh seorang ekonom yakni Yusuf Randy Manilet yang menilai eskalasi konflik Iran-Israel dipastikan berdampak pada perekonomian global termasuk Indonesia. Kondisi itu dikarenakan Indonesia sangat bergantung pada impor minyak, sementara Selat Hormuz di Iran menjadi jalur perdagangan vital untuk ekspor minyak. Tentu saja konflik kedua negara akan membuat gangguan pasokan dan kenaikan harga. Menurut pengamatan Randy, dalam seminggu terakhir, harga minyak telah mencapai 85 US dollar per barel atau di atas asumsi Karo untuk harga minyak yang ditetapkan pemerintah yakni 82 US dollar per barel. Menurut Randy, harga minyak bisa lebih tinggi jika
ketegangan antara Iran dan Israel terus berlanjut. Dengan begitu, menurut Randy, pemerintah perlu melakukan penyesuaian kebijakan fiskal untuk kenaikan harga minyak tersebut. Terlebih Indonesia menjadi salah satu negara importir minyak dari Iran. Israel mengalami kerugian hampir 22 triliun rupiah akibat serangan Iran pada Sabtu 13 April. Serangan setidaknya 300 drone Iran pun membuat situasi di Israel semakin mencekam. Akibatnya warga Israel yang ketakutan memilih untuk meninggalkan negara tersebut. Dikutip dari JWIS News, Bandara Internasional Ben Gurion Israel sempat ditutup pada Sabtu selesai serangan Iran. Perang terbuka itu memaksa maskapai penerbangan nasional Israel membatalkan lebih dari 2 lusin penerbangan. Begitu pula dengan beberapa maskapai penerbangan asing juga turut membatalkan penerbangan. Namun bandara itu telah dibuka kembali pada Minggu 14 April pagi setelah ditutup selama 7 jam. Bandara internasional utama negara itu melanjutkan operasi penerbangan sekira pukul 7.30 waktu setempat. Sementara dari potret yang diunggah oleh media Fortress Resistance menunjukkan warga Israel kabur. Dari potret itu terlihat banyak pemukim Israel melarikan diri dari tanah yang diduduki secara massal. Beredar pula video yang memperlihatkan bandara Ben Gurion Israel dipenuhi dengan ratusan warga Israel dan warga asing. Kondisi bandara sangat keos karena warga panik saat Iran melakukan serangan setidaknya 300 drone. Mereka berteriak dan kalang kabut ingin segera meninggalkan negara tersebut. Angkatan Udara Yordania mengklaim pasukannya mencegat dan menembak jatuh puluhan drone Iran. Sikap tersebut dianggap sebagai tindakan Yordania yang membantu Israel di tengah perang pecah dengan Teheran. Imbasnya, Raja Yordania dikutuk dan dibenci oleh negara-negara Arab. Kecaman dan kutukan itu disampaikan oleh beberapa tokoh melalui media sosialnya. Salah satunya adalah seorang anggota parlemen dari Pakistan, yakni Senator Mushtaq Ahmad Khan, yang menyebut Raja Yordania pengkhianat lantaran membantu Israel mencegat drone Iran. Oleh sebab itu, dalam semalaman Raja Yordania menjadi sosok yang paling dibenci di negara-negara Arab. Dikutip dari Reuters, Yordania mengerahkan tentara dan pasukan untuk siaga serta memantau setiap aktivitas drone pada Sabtu 13 April. Pasalnya, langit Yordania menjadi salah satu wilayah yang dilewati oleh proyektil Iran untuk menyerang Israel. Penduduk di beberapa kota di bagian utara negara itu dekat Suriah dan wilayah tengah dan selatan mendengar aktivitas udara yang keras. Bahkan Angkatan Udara Yordania mengintensifkan penerbangan pengintaian. Pada Sabtu malam, Yordania menutup wilayah udaranya yang masuk, berangkat maupun transit. Menurut pejabat setempat, hal itu dilakukan sebagai upaya pencegahan jika serangan Iran melintasi perbatasannya. Amerika Serikat berkomitmen tidak akan ikut campur dalam serangan balasan yang direncanakan Israel ke Iran. Sebaliknya, Amerika Serikat memperingatkan Israel agar berhati-hati terhadap serangan Iran yang kemungkinan akan meningkat. Presiden Joe Biden pun meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk lebih berpikir. Dikutip dari Al-Mayadeh, 3 pejabat Amerika Serikat mengungkapkan pemerintahan Biden terus menasihati Israel secara pribadi. Adapun nasihat itu agar Israel tidak melakukan serangan balasan ke wilayah Iran. Pejabat Amerika Serikat itu menekankan bahwa serangan balasan akan meningkatkan ketegangan di kawasan. Begitu pula yang disampaikan Joe Biden saat tersambung dalam panggilan telepon pada Sabtu 13 April dengan Netanyahu. Biden memperingatkan Netanyahu untuk berhati-hati dan lebih berpikir terkait kebijakan yang dilakukan Israel di tengah konflik memanas. Di satu sisi, Biden mengklaim pasukannya telah membantu Israel menghancurkan hampir semua proyektil Iran. Biden juga berjanji akan mengumpulkan rekan-rekan pemimpin G7 untuk mengordinasikan tanggapan diplomatik dan bersatu atas serangan Iran. Senator Marco Rubio mengatakan serangan Iran berhasil menghancurkan Israel. Serangan 300 drone pada Sabtu 13 April membuat Israel runtuh hingga tak bisa dihuni. Pasalnya ekonomi dan sosial dari Israel pun disebut ikut runtuh.
Dikutip dari The Jerusalem Post, hal tersebut disampaikan oleh Senator Marco Rubio pada Minggu 14 April. Ia menyoroti strategi Iran yang bertujuan mengepung Israel hingga menjadikan negara tersebut tak layak huni. Marco Rubio mengatakan upaya Iran untuk menyerang tidak hanya secara militer, namun strategi Iran turut menghancurkan Israel di bidang sosial ekonomi. Oleh sebab itu, Marco Rubio mengatakan kondisi tersebut membahayakan keberlanjutan Israel. Ia juga membahas ketegangan geopolitik saat ini dan menyebut situasi sekarang sebagai momen paling berbahaya di Timur Tengah. Sementara Marco Rubio mengatakan Israel memiliki doktrin militer yang sangat jelas dan tegas, adapun doktrin itu soal militer Israel merespon serangan musuh. Iran telah melakukan penyerangan ke wilayah Israel menggunakan 300 drone pada Sabtu 13 April. Rupanya Iran disebut meniru taktik Rusia menyerang Ukraina untuk diterapkan ke konflik dengan Israel. Dikutip dari Newsweek, hal tersebut disampaikan oleh lembaga think tank Amerika Serikat, yakni Institute for the Study of War atau ISW pada Sabtu. Ia mengatakan serangan rudal dan drone Iran yang menargetkan Israel serupa dengan taktik Rusia dalam penyerangan ke Ukraina. Adapun Iran melancarkan serangan langsung untuk pertama kalinya ke wilayah Israel. ISW mengatakan Rusia telah meluncurkan ribuan serangan rudal dan drone ke Ukraina dalam kurun waktu 26 bulan. Rusia telah menembakkan berbagai proyektil termasuk drone peledak Shahid rancangan dari Iran. Biasanya serangan Rusia berupaya untuk menentukan paket optimal untuk menembus pertahanan udara dan rudal barat. ISW mengatakan Iran telah mempelajari taktik Rusia sehingga berhasil melakukan serangan secara besar-besaran ke wilayah Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.